Salve, selamat jumpa lagi bersama saya Romo Yano di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Di satu kesempatan, Romo diminta untuk membawakan rekoleksi bagi anak-anak SMP. Di awal rekoleksi, Romo bertanya seperti ini. Anak-anak yang terkasih, siapa di sini yang mau masuk surga? Tolong berdiri. Hampir semua anak-anak berdiri. Tapi ada satu anak yang mungkin karena malam terlalu lama main nok-nok, akhirnya dia tertidur. Romo suruh dulu kembali semua. Kemudian Romo memberikan pertanyaan kedua. Siapa di sini yang mau masuk neraka? Tidak ada yang berdiri. Anak itu tiba-tiba buka mata, terus dia berdiri sendiri. Romo bilang, adik, betul kak? Engkau mau masuk neraka? Engkau tidak takut kak? Dia langsung jawab begini. Tidak Romo, tadi saya berdiri karena saya perasaan Romo berdiri sendiri di situ nak. Jadi biar saya temani saya. Mama saudara-saudara baik terkasih dalam Kristus. Keselamatan tentu adalah sesuatu yang kita inginkan sebagai orang beriman. Tetapi kita harus melewati prosesnya untuk mencapai keselamatan itu. Dan proses itu dimulai dari dunia ini. Baik itu dalam keluarga, hidup berelasi, maupun dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Tentu di dalam keluarga kita tahu bersama. Relasi antara suami istri, bapak mama, dan anak harus baik untuk mencapai potensi-potensi keselamatan. Di satu kesempatan, ada orang yang mau bertanya kepada Romo seperti ini. Romo, menurut Romo, apakah selingkuh itu bisa membawa sesuatu dosa yang tidak terampuni? Romo selalu katakan begini. Potensi selingkuh itu tentu ada di dalam rumah. Karena kita tidak buta, kita punya perasaan. Tetapi bagaimana kita bisa melawan potensi-potensi selingkuh itu dengan sebuah kesetiaan yang sudah terjaga sejak kita berjanji di depan altar Tuhan. Untuk mencapai keselamatan itu, tentu kita butuh sebuah kesetiaan di dalam pernikahan. Maka itu, ketika kamu selingkuh, kamu cuma hanya sedang mencari sesuatu yang tidak dimiliki pasangan. Misalnya begini, pasanganmu cuma memberi 70% dari apa yang kamu mau. Kemudian kamu mulai mencari 30% sisanya pada orang lain. Terus, untuk apa kamu selingkuh? Kalau kamu cuma dapat 30%. Sedangkan kamu sudah punya 70% yang ada di dalam pasanganmu sendiri. Dan tentu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau akhirnya kamu masih mau selingkuh, kamu akan kehilangan 70% itu. Kalau kamu mencari yang sempurna, maka kamu akan kehilangan yang terbaik di dalam kehidupan. Sebab sampai kapanpun, kamu tidak akan mungkin menemukan yang sempurna. Sebab pasti akan selalu ada yang terlihat menarik di dunia ini. Ingatlah, kalau suatu saat kita melihat pasangan orang lain, begitu menarik, dan membuat hati kita wow, kita harus tahu bahwa pasangan kita juga akan terlihat menarik di mata orang lain. Itulah mengapa kebanyakan yang terjadi selingkuhan itu lebih jelek daripada aslinya. Maka itu, ada pepatah yang mengatakan, banyak yang membuang emas untuk memungut bur, ya sekali-kali akan melukai. Bapak Mama saudara-saudari adik-adik terkasih, menurut Romo, wanita yang beruntung itu bukan wanita yang cantik, pintar, atau kaya. Tetapi wanita yang dihargai oleh pasangannya dan dijadikan satu-satunya oleh pasangannya itu. Sedangkan laki-laki terbaik itu bukan laki-laki tampan, mapan, atau berpendidikan tinggi saja. Laki-laki yang seumur hidupnya hanya untuk satu wanita. Tentu sulit menemukan laki-laki atau wanita seperti itu, apalagi ketika mereka sudah punya jabatan yang tinggi, sudah memiliki segalanya. Tapi menurut Romo, terkadang di masa lalu itu bisa merobek masa kini. Banyak orang yang melihat masa lalu, tetapi kemudian menjadikan masa lalu itu menjadi patokan. Menurut Romo,
Masa lalu biarlah jadi kenangan. Boleh tengok sesekali ke belakang, tapi jangan berlarut-larut, karena di depan masih ada jalan yang begitu panjang. Karena terkadang kita terlalu lama menoleh ke belakang dan membuat kita jatuh karena nikmatnya sebuah kisah yang lama. Saat kesempatan, ada satu orang yang bertanya bagaimana untuk mencapai sebuah kebahagiaan sejati. Kamu bikin analogi sederhana seperti ini. Ada orang yang sementara atau hari ini memakan mangga, tapi kemudian dia berpikir kemarin bagaimana dia memakan pisang, dan besok dia memakan durian. Jika dia mau menderita, dia akan berpikir ke belakang, atau tentang yang kemarin, atau tentang yang masa depan. Tapi kalau dia mau bahagia, nikmati apa yang Tuhan kasih sekarang, yakni mangga itu. Nikmati itu, tapi kemudian ketahui. Dari kenikmatan itu aku belajar bagaimana untuk bisa bertahan dalam hidup. Hari ini Tuhan sudah memberikan segala sesuatu untukmu, maka pakai itu. Atau hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagimu, maka pergunakan itu sebaik mungkin. Ada istri, ada suami, ada anak-anakmu, dengan kelengkapan yang ada itu. Tuhan mau tahu seberapa kuat iman untuk terus berpikir, meskipun begitu banyak masalah yang menghantui. Tuhan Yesus memberkati. Salam.